Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada praktikum struktur hewan, kita masuk pada praktikum mengenai struktur tubuh dari aves. Di mana tujuan dari praktikum ini adalah kita dapat memahami baik itu sistem morfologi maupun anatomi dari aves ini. Untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan pada pelaksanaan praktikum kali ini, yang pertama yaitu setting set. Di sini lengkap isinya untuk melakukan pembedahan. Dan di sini terdapat beberapa gunting. Jadi adik-adik bisa menggunakan gunting yang ada di rumah masing-masing. Selanjutnya pisau cutter. Ini digunakan untuk melakukan penyembelihan terhadap aves nantinya dan membuka organ-organnya. Selanjutnya papan bedah. Di sini tujuan atau fungsi dari papan bedah ini untuk meletakkan objek yang akan diamati. Jadi adik-adik bisa menggunakan nantinya di rumah seperti styrofoam untuk pengganti dari papan bedah. Selanjutnya bahan utama yang kita gunakan yaitu aves. Di sini menggunakan burung puyuh atau kortunik. Mungkin nanti kalau di rumah adik-adik bisa mengganti dengan jenis aves lain, bisa nanti bisa menggunakan anak ayam atau burung yang jenis lainnya, sesuai dengan nanti apa yang bisa adik-adik dapatkan di rumah. Kemudian nanti ada beberapa hal yang harus diamati di dalam praktikum kali ini. Yang pertama itu saudara nanti akan mengamati bagaimana morfologi dari burung ini. Kemudian ada integumennya. Di sini integumen dari burung yaitu bulu. Jadi nanti silakan saudara tentukan mana yang termasuk kepada plumule, mana yang termasuk pada plume, dan mana yang termasuk kepada filoplume. Kemudian ada nanti sistem otot dari burung ini. Nanti untuk sistem ototnya itu diamati setelah saudara meneliti bulu dari burung ini. Kemudian untuk pengamatan anatominya nanti silakan saudara amati berbagai sistem yang terdapat di dalam tubuhnya, mulai dari sistem sirkulasi, sistem pencernaan, sistem ekskresi, reproduksi, dan sistem pencernaannya. Saya akan menjelaskan sedikit morfologi dari aves atau dari puyuh ini, di mana di sini pada bagian kepala atau caput terdapat ada mulut yang termodifikasi menjadi paruh, kemudian ada mata, kemudian di sini tertutup oleh bulu, terdapat lubang telinganya. Kemudian pada bagian tubuhnya terdapat dua pasang ekstremitas, di mana ekstremitas atas yaitu termodifikasi menjadi sayap. Kemudian ekstremitas bawah di sini dapat digunakan oleh aves ini untuk berjalan maupun untuk bertengger. Kemudian ada bagian ekor dari aves ini. Nah, di sini nanti antara sayap, bagian tubuh serta ekor nanti memiliki jenis bulu yang berbeda bagian-bagiannya. Pembedahan, kita terlebih dahulu menyembelih aves ini. Dan kita tidak menggunakan kloroforum, kita membedah menggunakan pisau cutter.
Baiklah, jadi silakan dimulai pengamatan mulai dari morfologi tadi, kemudian sistem integumennya. Pada bulu aves ini nanti silakan ditentukan macam-macamnya serta bagian-bagian dari bulunya. Dan dimulai nanti dikuliti terlebih dahulu bulu aves ini untuk mengamati sistem otot dari aves.
Nah, inilah bentuk anatomi dari tubuh Aves setelah kita melakukan pembedahan tadi. Selanjutnya kita akan mengamati berbagai sistem yaitu struktur anatomi dari tubuh Aves ini. Yang pertama, kita mulai dari bagian mulut. Selanjutnya, nanti jika saudara sudah membelahnya, lalu lihat ada bagian yang berbentuk memanjang, itu bentuknya seperti cincin. Itu dinamakan trakea yang berfungsi sebagai organ pernafasan. Samping trakea ini nanti silakan dilihat ada kerongkongan yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan menuju lambung. Kemudian ini merupakan jantung. Kemudian yang berbentuk gelambir ini itu dinamakan dengan hati. Nanti silakan amati bagian mana hatinya yang berlobus 2 dan bagian mana yang hatinya berlobus 3. Kemudian yang ini dinamakan dengan lambung otot. Kemudian di bawah lambung nanti saudara akan menemukan usus halus. Nah, silakan nanti ditentukan mana yang duodenum, jejunum, dan ileumnya. Kemudian di bawah usus halus ini nanti akan menemukan kolon atau usus besar. Kemudian yang ini dinamakan dengan usus buntu. Jadi nanti silakan dilakukan pencacahan terhadap organ-organ ini nantinya. Kemudian khusus untuk Aves ini, itu mereka tidak memiliki kantong kemih sehingga antara urin dan fesesnya nanti akan bersatu, yaitu muaranya nanti di kloaka. Ini merupakan kloakanya. Kemudian selanjutnya untuk sistem ekskresinya itu mereka memiliki ginjal. Untuk ginjalnya itu biasanya terletak di bagian punggung. Di bagian bawah ini adalah ginjalnya. Tipe dari ginjal pada burung ini yaitu metanefros. Kemudian selanjutnya yang berbentuk kemerahan ini dinamakan dengan paru-paru. Di dekat hati itu nanti saudara akan menemukan adanya empedu yaitu berwarna hijau. Kemudian ada pankreas. Ini yang pankreas. Itu mereka biasanya berdekatan letaknya dengan hati. Nah, itulah mengenai beberapa organ yang terdapat di dalam tubuh Aves ini. Nanti silakan saudara tentukan sendiri. Nah, inilah anatomi beberapa organ tubuh yang terdapat pada Aves tadi. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai sistem ekskresinya. Untuk sistem ekskresi yang terdapat pada Aves itu ada 2. Yang pertama ada hati, yang kedua ada ginjal. Yang pertama hatinya, nanti silakan ditentukan lobus dari hati ini, apakah nanti ada lobusnya yang 3 dan ada yang 2. Kemudian di bagian hati ini nantinya akan ditemui adanya cairan empedu. Itu yang berwarna hijau ini adalah cairan empedu yang nanti gunanya adalah untuk mewarnai urin dan fesesnya. Kemudian ini ada pankreas. Selanjutnya kita masuk kepada ginjal pada Aves. Nah, silakan nanti saudara tentukan tipe ginjal dari Aves ini, apakah nanti mesonefros, opistonefros, atau metanefros. Untuk sistem respirasi, nantinya udara akan melewati rongga hidung. Setelah melewati rongga hidung akan memasuki trakea atau tenggorokan. Kemudian nanti trakea ini akan bercabang, disebut juga dengan bronkus. Kemudian bagian yang 2 ini adalah paru-paru. Nanti di dalam paru-paru ini terdapat alveolus sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Kemudian kita masuk kepada sistem pencernaan. Untuk sistem pencernaan itu dimulai dari paru. Kemudian setelah melewati paru, nanti makanan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Di bawah kerongkongan nanti akan ditemukan adanya tembolok yang biasanya berguna untuk menyimpan makanan sementara pada Aves ini. Kemudian setelah melewati tembolok, kemudian akan masuk ke dalam lambung. Khususnya lambung untuk Aves ini terbagi menjadi 2. Yang ini adalah lambung kelenjar, itu biasanya lebih lunak.
Kemudian yang keras ini adalah lambung otot yang gunanya sama-sama untuk menghancurkan makanan. Kemudian setelah dari lambung, nantinya makanan akan memasuki usus. Yang berkelo-kelo ini merupakan usus dari Aves. Nanti silakan ditentukan mana yang duodenum, jejunum, dan ileumnya. Kemudian setelah sampai di sini nantinya, nanti saudara akan menemukan dua bagian yang seperti ini. Ini dinamakan dengan apendik atau usus buntu. Kemudian setelah melewati apendik, kemudian makanan akan menuju ke kloaka untuk dikeluarkan. Selanjutnya kita masuk kepada sistem sirkulasi pada Aves. Untuk sistem sirkulasi pada Aves, mereka menggunakan jantung, di mana nantinya bentuk dari jantungnya seperti ini. Dan setelah saudara melihat bentuk dari jantungnya nanti silakan belah jantungnya, lalu tentukan mana yang atrium dan mana yang ventrikel dari jantung ini. Nah, untuk pembedahannya dilakukan seperti ini, secara vertikal. Nah, inilah bagian jantung dari Aves setelah dilakukan pembelahan. Nah, ini karena jantungnya ditutupi oleh darah, jadi ini sedikit kurang jelas. Nanti silakan saudara amati atau bersihkan dulu jantungnya. Dan di sini akan nampak adanya 4 ruangan, diantaranya 2 atrium atau serambi dan 2 ventrikel. Nanti atrium akan berada di bagian atas, sedangkan ventrikel berada di bagian bawah. Kemudian di sini ada pembuluh darah yang nanti gunanya adalah untuk mengalirkan darah baik itu ke paru-paru ataupun ke seluruh tubuh. Sistem reproduksinya untuk Aves yang kami belah tadi yaitu berjenis kelamin betina, ditandai dengan adanya sel telur atau ovari. Dan nanti silakan saudara tentukan sendiri jenis kelamin dari Aves yang saudara belah, apakah nanti mereka memiliki testis atau memiliki ovarium. Beberapa organ dari masing-masing sistem yang terdapat pada tubuh Aves ini. Jadi nanti silakan saudara tentukan masing-masing dari sistem ini dan organ yang terdapat di dalamnya, dan juga gambarkan serta buatkan fungsinya juga. Sekian praktikum kita pada hari ini mengenai struktur tubuh Aves. Jadi silakan adik-adik amati bahan yang sudah ada cari, kemudian tentukan nanti baik itu struktur morfologi maupun anatominya. Baiklah, kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.